Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Rudiansyah. Saat ini saya aktif mengajar di MIN 2 Buleleng sebagai guru kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwa materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang pengertian pencernaan pada manusia, proses pencernaan manusia, dan fungsi organ pencernaan manusia. Bagaimana? Sudah dibaca bukunya dari malam? Ya, bagus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang telah disajikan, diharapkan siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, diharapkan siswa mampu menjelaskan proses pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dengan menggunakan model ini akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mencari tahu tentang suatu permasalahan yang belum menemukan solusinya berdasarkan hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkan oleh kalian sendiri, sehingga kalian memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakan dalam memecahkan persoalan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Discovery learning adalah pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh kalian sendiri. Setelah kalian membaca buku dan sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang ditanyakan anak-anak? Baik anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah kita tentukan kemarin. Nanti Bapak akan membagikan gambar organ-organ pencernaan manusia pada masing-masing kelompok. Silakan kalian baca buku yang terkait dengan materi. Kalian diskusikan dengan satu kelompok kalian. Kalian bebas mengeluarkan pendapat. Nanti Bapak akan keliling memberikan bimbingan pada saat kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Waktunya sudah habis. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan kelas. Silakan kalian kemukakan pendapat kalian di depan kelas sehingga nanti teman yang lain bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Baik anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan di depan kelas. Sekarang waktunya untuk menarik kesimpulan. Silakan kalian lihat gambar yang sudah Bapak bagikan. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang proses pencernaan pada manusia. Pencernaan adalah proses menerima makanan ke dalam mulut, menghancurkannya hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Dari gambar organ pencernaan manusia yang sudah Bapak bagikan, kalian bisa lihat yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang pertama adalah mulut. Mulut adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Pada bagian ini terdapat alat bantu proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan di dalam rongga mulut terdapat gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus. Berdasarkan letak dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Di dalam rongga mulut juga terdapat lidah. Lidah berfungsi untuk membantu menelan makanan, mengatur letak makanan, dan lidah juga berfungsi untuk mengecap rasa makanan.
Di dalam rongga mulut juga terdapat air liur. Air liur memproduksi enzim amilase atau ptialin yang berfungsi untuk menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan mempunyai panjang kurang lebih 20 cm. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Organ ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut menuju lambung. Jadi, pada bagian kerongkongan ini hanya menyalurkan makanan ke lambung dan tidak terjadi pencernaan di sana. Otot pada kerongkongan ini dapat berkontraksi secara bergelombang, sehingga dengan mudah mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung. Gerakan kembang kempis yang terjadi pada kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke lambung dikenal dengan istilah gerak peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan makanan. Fungsi lambung yang pertama adalah sebagai penyimpanan makanan sebelum menuju proses pencernaan selanjutnya. Di dalam lambung terjadi dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik lambung. Lambung menghancurkan makanan secara mekanik dibantu oleh otot-otot dinding lambung. Selanjutnya proses pencernaan kimiawi lambung. Lambung menghasilkan enzim yang membantu pencernaan secara kimiawi. Tugas enzim dalam lambung adalah untuk membantu memecah protein. Terdapat dua enzim yang diproduksi oleh lambung, yaitu pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton, renin untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Pada organ usus ini terdapat beberapa bagian, di antaranya usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang kelima yaitu usus besar. Makanan yang tidak dicerna oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Pada usus besar ini juga terdapat sebuah bakteri yang bernama Escherichia coli yang akan membantu proses pembusukan yang terjadi di usus besar menjadi feses. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.